Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat kesehatan dan kesempatannya yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan buat pucuk pimpinan umat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kepada pemakalah kelompok 3 untuk memaparkan isi makalah yang telah dibuat. Kepada kelompok 3 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi yang pertama, yaitu mengenai biografi Al-Farabi. Al-Farabi sendiri memiliki nama lengkap Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Al-Uzalah Al-Farabi, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Farabi. Dia lahir di Wasik di distrik Farab di Transylvania pada tahun 870 Masehi dan wafat di Damaskus pada tahun 950 Masehi. Ayahnya berkebangsaan Persia dan ibunya berkebangsaan Turki. Sejak masa kecilnya, Al-Farabi ini mempunyai kecakapan yang luar biasa pada bidang bahasa. Setelah besar, Al-Farabi meninggalkan negerinya untuk menuju Baghdad. Di Baghdad, ia belajar logika kepada Abu Bishr bin Matius, seorang Kristen Nestorian yang banyak menerjemahkan filsafat Yunani, dan juga belajar ilmu nahwu kepada Abu Bakar As-Sarat. Kemudian ia pindah ke Haran, pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil, dan berguru pada Yuhanna Ibnu Jilad. Tidak sangat sedikit sekali riwayat yang menceritakan latar belakang kehidupannya. Secara garis besar, kehidupan Al-Farabi dibagi menjadi 2 periode. Periode pertama dimulai dari Al-Farabi lahir sehingga berusia 5 tahun. Periode kedua yaitu kehidupan Al-Farabi pada usia tua dan kematangan periode penuh. Al-Farabi yang dikenal sebagai filsuf Islam terbesar memiliki keahlian dan banyak bidang keilmuan dan memandang filsafat secara utuh dan sempurna, sehingga filsuf yang datang sesudahnya seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rushd banyak mengambil dan mengupas sistem filsafatnya. Ada 3 bidang studi yang memikat Al-Farabi. Yang pertama itu bidang logika, filsafat politik, dan metafisika. Dalam bidang logika, Al-Farabi ini banyak menulis komentar dan parafrase atas kumpulan karya logika Aristoteles yang disebut dengan organon. Naskah-naskah Al-Farabi yang orisinal tentang logika terutama membahas istilah-istilah logika yang bahkan jauh pelik ketimbang kategori karya Aristoteles dan Isosuge karya Porfir. Pada usia 75 tahun, tepatnya pada 330 Hijriah atau 945 Masehi, ia pindah ke Damaskus dan berkenalan dengan Saif al-Daulah al-Hamdani, Sultan dinasti Hamdan di Aleppo. Sultan memberikannya kedudukan sebagai seorang ulama istana. Hal yang paling menggembirakan di tempat ini adalah bertemu dengan para sastrawan, penyair, ahli bahasa, ahli usul, ahli fikih, dan kaum cendekiawan lainnya. Akhirnya pada bulan Desember 950 Masehi, filosof muslim besar ini menghembuskan nafas terakhirnya di Damaskus pada usia 80 tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kiprah pendidikan dan latar belakang sosial dari seorang Al-Farabi. Yang pertama itu tentang pendidikannya. Al-Farabi memiliki pendidikan dasar dalam bidang keagamaan dan bahasa. Ia mempelajari fikih, hadis, dan tafsir Al-Quran, dan ia juga mempelajari bahasa Arab, Turki, dan Paris. Ibnu Khalikan menyatakan bahwa Al-Farabi
telah menguasai lebih dari 70.000 bahasa. Dari penafsiran Al-Farabi tentang kata safsatoh atau sophistry, tampak jelas bahwa Al-Farabi tidak mengerti dengan bahasa Yunani. Ketika ia tertarik dengan studi rasional, ia merasa tidak puas dengan apa yang telah didapatkannya di kota kelahirannya. Sehingga terdorong oleh keingintahuan intelektualnya itu, ia meninggalkan rumahnya dan mulai mengembara untuk menuntut ilmu pengetahuan. Al-Farabi mempelajari ilmu-ilmu Islam dan musik di Bukhara. Pada saat itu pendidikan dengan sistem madrasah belum diterapkan. Pusat belajar yang terkemuka pada saat itu pada abad ke-4 Hijriah atau ke-10 Masehi, yaitu kota Baghdad. Di sana ia bertemu dengan sarjana-sarjana dari berbagai bidang, di antaranya para filosof dan penerjemah. Ia tertarik untuk mempelajari logika, dan di antara ahli-ahli yang terkemuka di Baghdad tersebut adalah Abu Bishr Matta bin Yusnus, yang dipandang oleh orang sebagai ahli logika yang terkemuka pada waktu itu. Karena ia mengungguli gurunya tersebut, ia mendapat pencapaian yang luar biasa, yaitu ia bisa memperoleh gelar guru kedua. Al-Farabi tinggal di Baghdad selama 20 tahun. Lalu kemudian ia mulai tertarik oleh pusat kebudayaan lain di Aleppo. Di sana, tempat berkumpulnya orang-orang berlian dan sarjana, Istana Saif ad-Daulah, berkumpulnya para penyair, ahli bahasa, filosof, dan sarjana-sarjana ternama lainnya. Selama di Baghdad, ia juga menghabiskan waktunya untuk mengajar dan menulis. Al-Farabi mengarang sejumlah buku tentang logika, fisika, ilmu jiwa, metafisika, kimia, ilmu politik, musik, dan lainnya. Berikutnya itu latar belakang sosial. Menurut Massignon, ahli ketimuran Prancis, Al-Farabi adalah seorang filosof Islam dengan sepenuh arti kata. Sebelum dia, memang Al-Kindi telah membuka pintu filsafat Yunani bagi dunia Islam. Akan tetapi, ia tidak menciptakan sistem atau mazhab filsafat tertentu. Sedangkan, persoalan-persoalan yang dibicarakannya masih banyak yang belum memperoleh pemecahan masalah yang memuaskan. Sebaliknya, Al-Farabi telah dapat menciptakan suatu sistem mazhab filsafat yang lengkap dan telah memainkan peranan yang penting di dalam dunia Islam. Al-Farabi menjadi guru bagi Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan filosof-filosof Islam lainnya yang datang sesudahnya. Oleh karena itu, Al-Farabi tersebut mendapat gelar guru kedua, Al-Muallimi Ats-Tsani, sebagai kelanjutan dari Aristoteles yang mendapat gelar guru pertama, Al-Muallim Al-Awwal. Pada abad pertengahan, Al-Farabi tersebut sangat dikenal oleh banyak orang, sehingga orang-orang Yahudi banyak yang kagum dan mempelajari karangan-karangan atau risalah-risalah yang banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Sampai sekarang, terjemahan-terjemahan tersebut tersimpan di dalam perpustakaan-perpustakaan yang ada di Eropa. Al-Farabi tersebut hidup dalam zaman ketika situasi politik dan kekuasaan Abbasiyah sedang diguncang oleh berbagai gejolak pertentangan dan pemberontakan. Al-Farabi lahir pada masa pemerintahan Al-Muta'addid. Periode ini adalah periode paling kacau dan kondisi politiknya tidak ada stabilitasnya sama sekali. Pada waktu itu juga banyak timbul tantangan, bahkan pemberontakan terhadap kekuasaan Abbasiyah dengan berbagai macam motif seperti agama, kekuasaan, dan kebendaan. Dengan kondisi politik tersebut yang demikian semakin rusuh atau sedang kisruh, Al-Farabi menjadi gemar menyendiri dan merenung. Di dalam hidupnya, Al-Farabi tidak dekat dengan penguasa dan tidak menduduki salah satu jabatan dalam pemerintahnya. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pemikiran Al-Farabi. Pemikiran Al-Farabi yang pertama yaitu tentang ketuhanan. Al-Farabi dalam membahas mengenai ketuhanan mengkolaborasikan antara filsafat Aristoteles dengan Neoplatonisme, yaitu Al-Mawjud Al-Awwal,
sebagai sebab pertama untuk segala sesuatu yang ada. Dengan membuktikan adanya Allah, Al-Farabi mengemukakan dalil, yaitu wajib al-wujud dan mungkin al-wujud. Wajib al-wujud adalah wujudnya tidak boleh tidak harus ada, yaitu ada dengan sendirinya. Esensinya adalah tidak bisa dipisahkan dengan wujud. Keduanya adalah sama dan satu kesatuan. Ia adalah wujud yang paling sempurna dan adanya tanpa sebab, dan wujudnya tidak terjadi karena hal lain. Kemudian yang dimaksud dengan mungkin al-wujud adalah sesuatu yang sama antara wujud dan tidaknya. Wujud ini tidak akan berubah menjadi wujud yang pasti tanpa adanya wujud yang menguatkannya. Kemudian pemikirannya yang kedua yaitu emanasi. Emanasi merupakan teori tentang keluarnya suatu wujud yang mungkin dari zat yang wajibul wujud. Menurut Al-Farabi, Tuhan bersifat maha satu, tidak berubah, jauh dari materi, jauh dari arti banyak, maha sempurna, dan tidak berkiblat pada apapun. Kemudian pemikirannya yang ketiga yaitu jiwa. Jiwa manusia beserta materi asalnya memancar dari akar ke-10. Jiwa adalah jauhar rohani. Kesatuan keduanya merupakan secara eksiden. Artinya, masing-masing keduanya mempunyai substansi yang berbeda, dan binasanya jasad tidak membawa binasa pada jiwa. Jiwa manusia disebut dengan an-nafs an-natiqah, berasal dari alam ilahi, sedangkan jasad berasal dari alam khalq, berbentuk, berupa, berkadar, dan bergerak. Bagi Al-Farabi, jiwa manusia mempunyai daya-daya sebagai berikut, yaitu yang pertama, daya al-muharrikat, daya gerak. Daya yang mendorong untuk makan, memelihara, dan berkembang. Yang kedua, daya al-mudrikat, daya mengetahui. Daya ini yang mendorong untuk merasa dan berimajinasi. Yang ketiga, daya al-natiqat, daya berpikir. Daya ini mendorong untuk berpikir secara teoritis dan praktis. Daya teoritis juga terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu yang pertama, akal potensial, ialah akal yang baru mempunyai potensi berpikir. Yang kedua, akal aktual, akal yang telah melepaskan arti-arti dari materinya, dan arti-arti itu telah mempunyai wujud dalam akal dengan sebenarnya, bukan lagi dalam bentuk potensial, tetapi dalam bentuk aktual. Kemudian yang ketiga, akal mustafad, akal yang telah menangkap bentuk semata-mata yang tidak dikaitkan dengan materi dan mempunyai kesanggupan untuk mengadakan komunikasi dengan akal ke-10. Kemudian pemikiran Al-Farabi yang keempat, metafisika. Persoalan-persoalan filsafat telah dibahas oleh filosof-filosof sebelumnya, baik dari Yunani, Persia, atau yang lainnya. Meski pemecahan yang dilakukan oleh mereka saling berlawanan. Al-Farabi dalam usaha memecahkan persoalan tersebut tidak lepas mutlak dari pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh mereka. Filsafat Yunani yang membahas persoalan ini berlandaskan pada filsafat fisika semata-mata. Sedangkan aliran Iskandariyah atau Neoplatonisme dan filsafat Islam, persoalan ini dipindahkan kepada landasan-landasan agama. Kemudian pemikiran Al-Farabi yang kelima, yaitu politik. Pemikirannya tentang politik dia tuangkan dalam 2 karyanya, Al-Siyasah dan Al-Madaniyah. Kemudian pemikirannya yang keenam, logika. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar karya Al-Farabi dipusatkan pada studi tentang logika. Tapi hal ini hanya terbatas pada penulisan kerangka organon dalam versi yang dikenal oleh para sarjana Arab saat itu. Menurutnya, logika mempunyai kedudukan yang mudah dimengerti, sebagaimana hubungan antara tata bahasa dengan kata-kata dan ilmu mantra dengan syair. Kemudian saya akan membahas tentang karya-karya Al-Farabi.
Al-Farabi adalah seorang penulis yang produktif. Sepanjang masa hidupnya, Al-Farabi meninggalkan sejumlah karya-karya besar berbentuk tulisan yang penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Karyanya yang pertama yaitu Al-Jam'u Baina Ra'yai Al-Hakimain Aflatun wa Aristo. Yang kedua, Tahqiq Ghord Aristo fi Kitab Ma Ba'da At-Tabi'ah. Yang ketiga, Syarah Risalah Zainun Al-Kabir Al-Yunani. Yang keempat, At-Ta'liqat. Yang kelima, Risalah fi ma yajibu ma'rifat qabla ta'allumi al-falsafah. Yang keenam, Kitab Tahsil As-Sa'adah. Yang ketujuh, Risalah fi Isbat Al-Fadilah. Yang kedelapan, Uyun Al-Masail. Yang kesembilan, Ara' Ahlul Madinah Al-Fadilah. Yang ke-10, Ihsa Al-Ulum wa At-Ta'rif. Yang ke-11, Malakat fi Ma'ani Al-Aql. Yang ke-12, Fusulul Al-Hikam. Yang ke-13, Ar-Risalah Al-Aql. Yang ke-4, As-Siyasah Al-Madaniyah. Yang ke-15, Al-Masail Al-Falasfiyah wa Al-Ajwibah Anha. Yang ke-6, Syarah Kitab Al-Burhan. Yang ke-7, Al-Mukhtasar. 18, Kalam fi A'juz wa Malayatajazza. Yang ke-19, Al-Wahid wa Al-Wahdah. 20, Al-Khair wa Al-Miqdar, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, Al-Farabi atau Tarkhan Ibnu Al-Uzalaq Al-Farabi lahir di Wasij, distrik Farab atau Utrar di Transoxiana, dan wafat di Damaskus. Ia lahir pada tahun 870 Masehi dan wafat pada tahun 950 Masehi. Al-Farabi setelah besar belajar logika di Baghdad kepada Abu Bishr bin Matius, seorang Kristen Nestorian yang banyak menerjemahkan filsafat. Lalu di Haran, ia juga berguru kepada Yahya ibnu Jilad selama 20 tahun. Selama di Baghdad, ia banyak menulis dan membuat ulasan terhadap buku-buku filsafat Yunani. Ibnu Al-Farabi dikenal sebagai filsuf Islam terbesar, memiliki keahlian memandang filsafat secara utuh, sehingga filsuf yang datang setelahnya seperti Ibnu Sina banyak mengambil dan mengupas sistem filsafatnya. Sekian pemaparan materi pemakalah dari kelompok 3, yaitu tentang biografi Ibnu Al-Farabi dan pandangannya dalam berfilsafat. Kami dari kelompok 3, jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.